aneh aja, dan antara ambil keputusan yang patut diduga bau-bau korupsi. Setidaknya saat ini, di saat kondisi saat ini, harusnya Danantara itu mendukung UMKM. Iya. Publik berhak menduga bahwa ini tidak lain kecuali potensi korupsi hengki-pengki terjadi di sana antara pimpinan Danantara dengan pemilik Chandra Asri Prayogo Pangestu gitu loh. Apa urusannya Danantara taruh uang di Mekarta di Lipo 14 triliun dengan kompensasi lahan 30 hektar. Halo sahabat pemuda Indonesia, ketemu lagi sama saya Fandi Rahman sebagai host, dan kali ini saya didampingi sama rekan baru saya yaitu Ichi Amahoro. Nah, kali ini kita kedatangan kembali tamu spesial yaitu wartawan senior Bang Kisman Makulita. Iya. Laku Makulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemuda Indonesia, jangan berhenti kritis sehari pun terhadap tata kelola penyelenggaraan negara agar berjalan di tujuan bernegara yang baik dan benar. Mantap. Bang, sehat Bang? Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Oh iya, lama ini kita Bang baru jumpa. Ini pertama kali saya nge-host Abang nih Bang. Iya, cuma kita biasanya satu host, Sekarang dua sumber. Ini kok balik, jangan dikeroyok ya. Iya, tenang aja Jangan Bang. dikeroyok. Kita ini Bang, beberapa awal bulan Maret lalu Bang. Iya. Ya kan, Danantara ini melakukan investasi kepada dua perusahaan yang notabene sudah, ya kalau dibilang punya kekuatan finansial ya sudah cukup lah gitu kan. Iya. Nah, investasi Danantara ini ada di Chandra Asia Pasifik senilai 3,5 triliun, Iya, 200 juta US dollar. 200 US dollar, dan Mekarta Iya. 14 triliun. Iya. Padahal Mekarta kita tahu sendiri pernah punya polemik, sampai kepala daerahnya pun waktu itu masuk Bang. Iya. Gara-gara pengurusan lahannya kan. Iya, Gitu. betul. Nah, gimana Bang? Menurut Abang di mata Iya. Abang? Pertama, aneh aja Danantara ambil keputusan yang patut diduga bau-bau korupsi. Oke. Nuansa kecium bau amis korupsinya besar banget. Kenapa? Chandra Asri ini punya Prayogo Pangestu. Betul ya Bang. Peletakan batu pertama di Cilegon saya hadir. Abang hadir waktu itu ya. Saya hadir tahun 90, sekitar 90 awal. Yang letakan batu pertama, Menteri Perindustrian namanya Hartarto Sastrowardoyo. Hartarto. Lalu Kepala BKPM namanya Sanyoto Sastrowardoyo. Saya hadir. Saya dengan senior wartawan Kompas ketika itu, Raymond Daluas, dan almarhum abang saya Petron Kurinadeak. Kami bertiga diundang khusus oleh Prayogo Pangestu untuk hadir di peletakan batu pertama pabrik olefin Chandra Asri di Cilegon. Ketika itu kalau nggak salah yang punya tuh Prayogo, Henry Pribadi, dan Bambang Triatmojo. Tapi belakangan cuma Prayogo sendiri aja. Itu awalnya. Jadi hari ini Prayogo tercatat sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Betul ya. Iya. Kalau cuma butuh 3 triliun, kecil sekali bagi Prayogo gitu loh. Kekayaan Prayogo kalau nggak salah ya sekitar 500 triliun sampai 1000 triliun. Iya Bang. Itulah makanya Bang. Jadi aneh Danantara investasi 200 juta US dollar setara dengan 3,5 triliun di Chandra Asri yang punya orang kaya nomor 1 Indonesia. Satu, itu. Yang kedua, manfaat apa yang kita dapat? Negara dapat dari Chandra Asri, itulah. Karena produk yang sama yang dipunyai oleh Chandra Asri ini dipunyai oleh 4 perusahaan yang notabene holdingnya tuh namanya Tuban Petrochemical Industry. Oke. Berarti kita punya BUMN Bang ya? Iya, yang bergerak TPI, di bukan bidang TPPI, bukan TPI. TPI. Tuban Petro, nama biasa Tuban Petrochemical Industry dipanggil yang Tuban Petro. Tuban Petro. Nah, itu 90% sahamnya
dikuasai oleh negara. Di bawahnya, di bawah Tuban Petro ini holdingnya tuh ada 3 perusahaan. Ya. Satu di Balongan namanya Politama Propindo. Ya. Itu didirikan tahun 1995. Tidak lama setelah pabrik refinery Balongan diresmikan oleh Pak Harto tahun 94 kalau nggak salah itu. Nggak lama kemudian didirikanlah perusahaan sejenis dengan Chandra Asri itu. Nama perusahaannya namanya Politama Propindo, didirikan tahun 19. Jadi Balongan itu dibangun sekitar awal 90, refinery Balongan itu diresmikan Pak Harto sekitar tahun 93 atau 94. Saya kebetulan hadir waktu itu. Saya ingat itu. Jadi nggak lama kemudian produk yang sejenis dengan Chandra Asri ini didirikan. Itu. Selain itu, anak perusahaan Tuban Petro juga itu namanya Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Ya. Disingkat dengan TPPI. Dulu yang menyeret Honggo menjadi tersangka. Honggo ya. Nah, jadi ini pun hari ini sudah, ya kalau digabungkan Pertamina dengan pemerintah ya udah punya negara gitu loh, 100%-nya gitu loh. Gitu Udah ya. punya negara. Iya. Nah, terus satu lagi PON. PT Petro Exxon Nusantara, disingkat PON. PON. Ini 3 perusahaan yang anak perusahaan dari Tuban Petro ini mengelola produk yang Sama. hampir 101% sama dengan yang diproduksi oleh Chandra Asri. Kenapa tidak ke sana? Kenapa di Chandra Asri? Tidak ada penjelasan sampai hari ini. 3,5 triliun yang dikeluarkan oleh Danantara. Ini kita kirim pesan buat Pak Pandu. Pak Pandu Pak Pandu dan Sahrir. Pak Rosan juga dong, Pak. Ya, enggak, tapi ini di bawah Pak Pandu ini. Oh, iya. Investasi ini di bawah Pak Pandu. Ya. Ya berdua lah dengan Pak Rosan lah. Ya, Ini Pak apa? Mainan apa? Ya, Bang. Mainan apa? Tidak jelas ini. Negara dapat apa? Saham berapa persen dari Chandra Asri? Oh iya. Dia enggak, hari ini kabur ini, enggak jelas. Terus apa manfaatnya? Kenapa 3,5 triliun itu tidak ditaruh di Tuban Petro yang punya anak perusahaan 3, satu Politama Propindo yang di Balongan 100% punya negara Pertamina. Terus TPPI di Tuban Ya, yang Bang. 100% juga saat ini sudah punya negara, gabungan Pertamina dan pemerintah. Ya. Terus PON, PT Exxon Nusantara juga di Tuban juga, itu juga 100% juga, paling kurang 90%-nya udah punya negara gitu loh. Kenapa Danantara tidak taruh di sini? Kalau itu tujuannya untuk memperkecil impor biji plastik ini, bahan plastik ini, yang hari ini kita masih impor sekitar 60%. Ya. Kenapa tidak membesar yang punya negara? Kok yang membesar punya Prayogo? Jangan heran kalau ada dugaan potensi korupsi besar dalam mainan 200 juta kepada ini. Prayogo ini udah beberapa kali nih. Kasus pertama kali dia go public juga, itu dia menyeret Taspen. Jadi Barito itu ambil duit dari Taspen, bukan dari bank. Oh gitu ya, Bang. Ribut satu republik ini ribut. Akhirnya Pak Harto turun tangan. Saya juga ikut bantu ketika itu di DPR mengkondisikan dengan teman-teman DPR, jadilah dia go public gitu loh. Yeah. Nah sekarang bikin heboh lagi nih. Ya ketika itu berapa ratus miliar ya, kalau nggak salah 200 atau 300 miliar dari Taspen ketika itu dipakai oleh Barito Pacific Timber, holdingnya Barito Group. Nah itu, jadi kita mau bilang apa untungnya? Danantara harus jelaskan. Kalau enggak, ini potensi korupsinya sangat besar. Satu, Chandra Asri. Yang kedua, Potensi korupsi, Bang ya. iya. Yang kedua, Mekarta 14 triliun. Iya, Bang. Sabar dulu, sebelum saya Mekarta. Ini 200 juta ini bukan fix. Bisa aja bertambah lagi. Oh gitu, Bang. Bahkan saya dengar berpotensi antara 200 sampai 800 juta US dollar. Bisa lebih dari 10 triliun lagi gitu lah. Oh iya, 800. Tadi saya baca juga. Ya, Kan ini baru coba 200. cek di Google. Ini Antara baru 200 sampai 800 juta US ya, dollar. 200 dan proyeksinya sampai hingga 800 US dollar. Nah, coba tuh bayangkan Ya kan? tuh. 8 kali 3,5 itu ya ada sekitar 14 triliun. 14 triliun. Nah, ini yang jadi kita harus ingatkan, harus jelaskan, kalau enggak warga negara berhak
membawa perkara ini ke pengadilan tun untuk pengadilan batalkan karena tidak ada manfaatnya untuk negara, Pak. Oh bisa ya Bang Loh, dibatalkan kenapa ini tidak? ditun ya? Kan warga negara boleh aja loh. Ini kan uang negara gitu loh. Oke, iya Jadi- betul Bang. Jadi Anda juga boleh, kita bertiga juga boleh untuk bawa ini ke tun gitu loh. Supaya ini harus jelas. Karena kecuali negara tidak punya perusahaan di produk ini gitu loh. Negara punya ada kok. Terus Prayogo itu orang terkaya Indonesia. Gampang bagi dia 3 triliun ke 4 triliun itu. Iya. Betul, Terlalu Pak. kecil. Betul. Kekayaan dia aja sudah antara 500 sampai 1000 triliun. Orang nomor satu hari ini di Indonesia gitu loh. Ya, kalau gitu dalam hemat Abang sendiri itu kenapa bisa dengan Antara bisa kerjasama dengan orang terkaya Ya di wallahu Indonesia? alam bisa mereka yang lebih tahu, tapi kita harus menduga bahwa ini potensi korupsi ada. Baik Bang. Kecuali negara tidak punya perusahaan sejenis. Iya, itulah Negara punya disayangkan. perusahaan sejenis yang namanya Tuban Petro. Ya. Tuban Petrochemical Industry disingkat dengan Tuban Petro. Ya. Dia Tuban Petro punya anak perusahaan lagi namanya Politama Propindo di Balongan dan TPPI sama Exo Nusantara PON. Ya. Petro Exo Nusantara di Gresik. Aneh aja gitu loh. Iya. Aneh. Itu benar ajaib gitu loh. Iya Bang. Iya. Ini Nah. kan gini Bang. Presiden kita Prabowo ini kan punya konsep ekonomi kerakyatan. Setidaknya saat ini di saat kondisi saat ini harusnya dan antara itu mendukung UMKM. Iya kan Bang? Iya oke. Memberikan support kepada itu UMKM, mungkin tapi- kebijakan lain, Iya. Pandi. UMKM mungkin, tapi untuk kebijakan industri karena hari ini mana aja ya? 70-80% kehidupan kita ini dari biji plastik. Oke, biji plastik. Chandra Asri dan Tuban Petro beserta 3 anak perusahaannya, Politama Propindo, TPPI dan Tuban Exo Nusantara PON, itu memproduksi sesuatu yang menjadi bahan baku dari 80% kehidupan nasional kita. Jadi biji plastik itu piring apa segala macam itu komputer punya itu dari biji plastik gitu loh. Pokoknya bahan-bahan yang berplastik. 80%. Nah, kita itu 60% masih impor. Ya. Nah, termasuk ya krisis Timur Tengah hari ini juga berdampak karena biji plastik dari Timur Tengah tidak bisa lolos Selat Hormuz dengan baik. Itu juga berakibat. Tapi persoalan yang kita ini adalah kenapa harus di Chandra Asri? Iya, iya. Kenapa tidak di perusahaan? Itu kalau bilang Ici bilang itu, maka orang-orang harus dijelaskan oleh orang-orang Danantara mengapa di Chandra Asri. Iya, kalau gitu Apa kenapa? kelebihannya Chandra Asri dari Tuban Petro dan 3 anak perusahaannya? Nah. Yang Iya. notabene 95% holdingnya itu 95% punya negara Republik Indonesia. Ya. Ci, mau nanya apa Ci? Baik. Nah, terus selanjutnya ini sebenarnya mengapa sih proyek yang tadi sudah Abang sampaikan lebih pada industrialisasi ini sebenarnya bagaimana proyek ini mendukung agenda industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang diusung Presiden Prabowo Iya, gitu. ya itu urusan nanti ya. Iya. Tapi hari ini teman-teman saya yang punya pabrik mengolah biji plastik itu resah semua karena terjadi kelangkaan bahan baku. Tapi Iya. bahwa ini dia bakal karena perputaran ekonominya sangat besar sehingga ini dia bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, terutama manufaktur dan sektor real gitu loh. Itu otomatis dia berdampak ke sana. Tidak bisa dihindari itu. Bahwa dia bakal lari ke sana itu tidak bisa dihindari. Tapi bahwa yang kita pertanyakan itu adalah berapa yang sudah diinvestasikan dan antara di Tuban Petro yang punya negara gitu loh. Iya. Iya, iya. Iya, Itu iya, dulu iya. gitu loh. Betul. Udah Itu kan- berapa Nah, baru? udah berapa? Kalau misalnya Itu kan 1 wajib. Bang. miliar atau 2 miliar di Tuban Petro baru 200 juta di Chandra Asri masuk akal gitu loh. Betul. Ini nggak ada 1 rupiah pun yang diinvestasikan di Tuban Petro sama 3 anak perusahaannya, Politama Propindo, TPPI sama Tuban Exo Nusantara, apa tuh Petro Exo Nusantara PON. Pon. Iya, kok diam-diam ada 3 triliun? Kalau ada 20 triliun di ini kita nggak persoalkan gitu loh. Ini yang di punya
BUMN dan punya negara. Tidak ada satu rupiah pun yang masuk ke sana, diam-diam masuk ke Chandra Asri ini apa? Gitu Masuk loh. ke swasta lah. Bang, ya. Akibatnya kan publik berhak menduga bahwa ini tidak lain kecuali potensi korupsi hengki-pengki terjadi di sana antara pimpinan dan antara dengan pemilik Chandra Asri Prayogo Pangestu gitu loh. Oke Bang. Nah, itu yang Abang paling tadi paling- mengindikasikan bahwa ada potensi korupsi, tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin return of investmentnya mungkin lebih menggiurkan juga dengan Pasifik ini Bang. Lo dijelaskan. Kalau itu dijelaskan. Dijelaskan dulu. Ini produknya ini beda nggak? Ya memang Beda sama nggak kan? gitu Iya. loh. Nah ini kan tidak susah bos. Tinggal direksi dan antara kan membawa Tuban Petro dan 3 anak perusahaannya. Ya. Panggil, tanya gitu loh. Jadi enggak, itu return itu bicara nanti. Itu bicara nanti. Ini kan baru bicara investasi gitu loh. Iya. Iya, Itu bicara nanti. Kita belum tahu kondisi besok produk fixed cost-nya bagaimana, variable cost-nya bagaimana. Diam-diam cost-nya tidak ada untung. Kalau itu Apalagi- siapa yang tanggung jawab? Loh itu rekayasa pembukuan modal itu kan sering terjadi. Iya. Loh, Iya. itu di bursa paling top di dunia namanya New York Stock Exchange saja itu terjadi pada kasus Enron. Ya. Sehingga mengakibatkan Arthur Andersen, the big five dari konsultan publik dunia, nomor 1 di dunia Arthur Andersen, itu harus tutup buku sampai hari ini. Bangkrut dengan karyawan di dunia sebesar 18.000 orang. 87.000 orang. Iya. Gitu loh. Itu perusahaan. Jadi rekayasa pembukuan model itu kita nggak kaget gitu loh. Orang perusahaan sekali Arthur Andersen aja bisa melakukan itu kepada Enron gitu loh. Hal yang sama bukan saja terjadi. Dan antara juga ngawur juga nih. Ini yang terjadi di Mekarta juga sama. Mekarta Bang ya. Iya, Mekarta nih. Apa urusannya dan antara taruh uang di Mekarta di Lipo 14 triliun dengan kompensasi lahan 30 hektar. Iya Bang. Padahal kita tahu nih Mekarta kan memang punya Lipo kan. Loh, ini sampah bermasalah. Iya. Kenapa harus diambil oleh negara? Jadi cuci tangan dong Jim Sriadi dan keluarga Mokhtar Yadi gitu loh. Loh, orang ini kalau lagi dimaki-maki sama masyarakat gara-gara sampai sekarang kok jadi negara jadi ambil alih. Apa urusannya? Betul Bang. Ini sampah, ini barang-barang sampah. Comberan lah ini barang gitu lah. Udahlah, kita harus sampah. Kenapa juga harus negara ambil alih? Terus untuk apa negara harus keluarkan uang sebesar 14 triliun untuk 31 hektar? Tahu nggak Pandi? Kalau cuma 31 hektar punya negara ada tuh di Emeralda itu. Di mana itu Bang? Di Emeralda itu. Cimanggis itu. Cimanggis. Oh, Jakarta Timur ke sana, Cibubur lah ya. Ada yang 100 hektar lebih itu. Atau di Bogor Raya ada 40 hektar itu. Tapi Tanpa lah, perlu keluarkan uang. itu lahan hijau atau lahan bisa untuk perumahan Loh atau itu gimana, perumahan Bang? udah berdiri kok. Oh, udah berdiri. Apalagi yang mau dipersoalkan? Iya. Rumah itu kawasan real estate sudah berdiri. Kawasan Iya. real estate. Mau apa lagi yang dipersoalkan gitu loh. Nah, kenapa harus keluarkan 14 triliun? Ini potensi korupsinya besar. Udah iya Bang. Dari awal kan udah bermasalah memang Mekarta. Jadi ya sudah bisa nih Kejaksaan Agung sama KPK masuk. Kalau enggak ya warga negara tidak puas, warga negara boleh gugat. Untuk apa ini? Bisa di Udahlah, Mekarta ini sampah. Mekarta. Oh, dengan promosinya yang gila-gilaan, orang kasih duit. Kan ribut di DPR sama Andi Rosaidi kan dengan direksi Mekarta kan Ya. ada gitu lah. Udah ini sampah, ngapain juga negara ambil alih sampah gitu lah. Saya ingat betul itu Bang. Dulu Mekarta itu promosinya memang luar biasa. Dengan harga murah sehingga banyak tahu-taunya menimbulkan masalah. Jadinya sampah, jadi comberan sekarang itu loh. Ngapain negara ikut campur? Tiba-tiba negara hadir untuk berinvestasi Ngapain di situ gitu loh. loh. Harus keluarkan 14 triliun dengan kompensasi lahan 31 hektar. Nuh, nggak perlu. Orang di Bogor Raya itu ada 40 hektar itu kok punya negara kok. Di Cimanggis itu di bawah ada 100 hektar lebih itu kok. Di bawah Sentul itu ada 300 hektar kok. Wah, banyak dong Bang lahan Tuh, kosong saya kita. tahu karena saya ya tahu itu karena itu bekas lahan-lahan BPPN. Iya. Saya tahu itu gitu loh. Ya saya wartawan ekonomi ketika itu, jadi saya tahu itu bank-bank yang bermasalah mana aja gitu loh. Jadi
Jadi ini harus jangan beginilah. Kalau kita diamkan kayak begini, nanti besok lagi ada yang 25 triliun dong. Apa tuh Bang 25 triliun? Ya apa aja. Karena dianggap tidak ada protes dan kritik dari masyarakat gitu loh. Iya betul. Nggak begini dong. Kita kita lagi kayak begini kok jadi buang-buang yang ngawur-ngawuran kayak begini gitu loh. Nggak. Apa Abang punya ini nggak Bang? Punya data tentang bagaimana MOU-nya antara Danantara dengan PT Pasifik ini? Nggak perlu lah kita dapat. Maksud saya Bang, gini Bang. Selain investasi yang didapat oleh dua perusahaan swasta ini, apakah itu memberikan efek kepada warga setempat? Apapun bentuknya, kalau warga setempat di Cimanggis bisa kok. Memang di Cimanggis nggak ada warga. Artinya penyerapan tenaga kerja Bang. Memang Maksudnya Danantara ini juga selain investasi. Tuban Petro dengan 3 perusahaan ini tidak ada penyerapan tenaga kerja. Udah berdiri kok. Ini Balongan saya berdiri dari tahun 95. Terus Trans-Pasifik juga tahun 95. Ya. Semuanya tahun 95. Tuban Petro Exxon Nusantara juga, PON juga tahun 95 juga gitu. Semuanya hampir berdiri tahun 95 kok. Ini udah karatan membantu bangsa ini udah dari tahun 95, dari Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY. Ini udah jalan, kenapa tidak dimantapkan aja ini gitu loh. Iya. Apa yang salah gitu kok diam-diam kok lari ke Prayogo Pangestu, orang terkaya orang terkaya, Pak Prayogo juga harus gengsi dong. Masa dibantu orang pemerintah? terkaya, orang terkaya disuntik dananya dari pemerintah. Dari Danantara gitu loh. Jangan Pak Prayogo nih. Ya tapi kan Bang, kalau bicara soal ini proyek energi besar itu juga butuh modal jumbo yang besar juga. Makanya negara dengan menggunakan Danantara ini untuk membutuhkan investasi dari swasta, makanya masuklah itu bisa kerjasama dengan Danantara. Swasta silakan jalan. Iya. Swasta kan bisa minta obligasi bisa jual saham. Iya. Bisa ini kok. Bisa right issue kok. Kan Chandra Asri itu perusahaan publik. Dia bisa right issue kok. Dia bisa jual Bisa jual right issue kok. Dia bisa minta obligasi kok. Iya. Dia bisa ambil lagi reschedule utang kok. Apa yang salah, kecuali pembukuannya nggak bener. Iya. Kalau betul pembukuannya bener, dia bisa. Kenapa harus pakai Danantara gitu loh? Iya. Jadi menurut Abang kenapa pakai Danantara? Iya itu, makanya kita dulu di sini karena kan kita tanya mengapa juga gitu loh. Kalau toh perlu, kenapa tidak yang kita persoalkan itu mengapa tidak di Tuban Petro sama 3 anak perusahaannya yang 95% itu dimiliki oleh negara gitu loh. Pertamina sama pemerintah. Betul. Iya, Kenapa gitu loh? Kenapa? Makanya dugaan kita mulai ini potensi korupsi terjadi. Iya. Hengki-pengki, kong kali kong di sana terjadi gitu loh. Itu juga yang terjadi dengan Mekarta. Mekarta. Iya. Kalau itu Bang jelas Bang, Mekarta itu. Kalau Mekarta ini perusahaan sampah, Mekarta ini comberan, ribut dengan masyarakat terus sampai bawa-bawa DPR dibentak-bentak sama anggota DPR dari Gerindra Andri Rosiadi. Ada itu kok di medsos masih ada sampai sekarang itu kok. Kok sekarang kok di perusahaan comberan malah disupport. Kok diambil alih sampahnya oleh negara gitu loh. Iya. Wajib kan pemiliknya James Riyadi sama Mokhtar Riyadi untuk selesaikan gitu loh. Itu kan kenapa mereka menipu masyarakat gitu loh. Iya. Itu kan tanggung jawabnya. Tanggung jawab dia, kenapa diambil oleh negara? Betul. Ya, sehingga harus keluarkan 14 triliun. 14 triliun itu udah bisa apa? Udah bisa bayar gaji tenaga kontrak K3 segala macam tuh. Udah kayak apa? Udah bisa bayar tambah honorium guru honorer udah kayak apa? Udah bisa tambah tenaga perawat honor udah kayak apa gitu loh. Ya. Kok jadi orang Danantara lihat uang banyak jadi buang-buang yang ngawur-ngawur aja gitu loh. Jangan begitu, Bos. Enggak, kita kalau tidak bahas ini, nanti besok kedengaran lagi ada yang keluar lagi. Ini Mekarta 14. Besok lagi ada perusahaan apa lagi nanti? Yang masuk. Perusahaan sampah lagi jadi 20 triliun. Iya. Besok lagi yang itu bukan punya negara. Iya. Nggak masalah kalau itu punya negara nggak masalah, Bos. Ini bukan punya negara. Mekarta dan Chandra Asri ini dua-duanya bukan punya negara. Bukan punya negara. Ya, betul. Chandra Asri masih oke lah.
tata kelola, makanya dia di pasar modal. Tapi kalau Mekarta ini kan sampah. Ya. Perusahaan sampah, perusahaan kumpulan tinja gitu loh. Comberan gitu loh. Kok dikasih 14 triliun gitu loh. Barang apa gitu? Main-main ini. Orang-orang dari Danantara gitu loh. Pak Rosan, Pak Pandu, Anda kok main-main gitu loh. Iya Bang. Jangan begitu dong. Diberikan kepercayaan oleh Presiden Prabowo kok disalahgunakan kayak begitu sih gitu loh. Nah kita berharap ini kita bicarakan ini supaya jangan terjadi lagi gitu loh. Iya. Tapi sepengetahuan Abang nih Bang, apakah di internal Danantara itu melakukan studi kelayakan untuk investasi atau untuk permodalan yang lainnya? Karena kan mereka mengelola 14.000 triliun lebih nih Apapun bentuknya lah. aset Udahlah. BUMN. Gampang pengetahuan publik bahwa Mekarta itu sampah kok gitu loh. Udah, publik udah tahu bahwa Mekarta itu perusahaan sampah comberan gitu loh. Iya. Udah, satu. Yang kedua, Chandra Asri. Ya mengapa harus Chandra Asri? Iya. Harus jelaskan mengapa tidak di holdingnya Tuban Petro yang punya anak perusahaan, tiga-tiganya semua punya negara dan BUMN gitu loh. Pertamina gitu loh. Kenapa? Kan Tuban Petro ini, Petrokal Industri ini punya anak perusahaan. Iya. Namanya Politama Propindo. Itu berlokasi di Balongan. Dua lagi anak perusahaannya namanya Trans Pacific Petrochemical Indotama. Itu berlokasi di Tuban. Satu lagi Petro Exxon Nusantara. Disingkat PON. Itu juga berlokasi di Tuban. Tiga-tiga anak perusahaan dari Tuban Petro ini, tiga-tiganya hampir 100% sahamnya dimiliki oleh Pertamina dan negara. Kenapa bukan ini yang kita kembangkan? Iya. Kenapa ini? Apa kelebihan dan kehebatan Prayogo Pangestu sampai harus perusahaannya yang diutamakan dari Danantara? Kalau ini Danantara, uang Danantara itu punya pribadi Rosan dan Pandu nggak apa-apa gitu loh. Yang kita maksud kan, oke, apakah 3 perusahaan ini tidak layak? 4 perusahaan ini, ada 4 entitas punya negara yang tidak layak. Kalau tidak layak, di mana tidak layaknya? Perusahaan bisa suntik kok, dan antara bisa suntik untuk perbaiki. Ya. Nah itu yang kita persoalkan. Diam-diam masuknya, loh ini 3 triliun bos. Itu dengan catatan awal. Bisa lagi tambah lagi sampai 800. Kalau nggak salah bisa sampai 800 juta US dollar. 800 juta US dollar itu Ini setara dengan 8 kali 3,5. Ini baru awal Bang. Tadi 14 triliun. Disebutkan di media beberapa 14 triliun lagi gitu. Ya, disebutkan di beberapa media 200 US dollar itu baru Awal gitu loh. Kemungkinan akan sampai ke 800 Ya juta kita US. kan, kalau enggak ya kita akan gugat ke pengadilan bahwa ini tidak layak. Ini bentuk investasi yang tidak layak untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena kalau betul dia perusahaan publik, pasti pembukaan kita persangka baik, pembukuannya bagus. Dia bisa right issue kok. Dia bisa obligasi kok, jual obligasi kok. Bisa dapat kok. Ini kan tumpang tindih Bang. Iya. Tumpang tindih maksudnya gini Bang. Tumpang tindih dalam artian lah negara punya yang tadi Abang sebutkan. Petrokimia. Iya. Tuban Petro punya Tuban anak Petro. perusahaan 3. Petrokimia itu kemudian ada juga yang di Kalimantan itu kan perusahaan kimia juga kan. Enggak, kalau itu tidak terkait dengan perusahaan kimia dalam artian obat-obatan tidak terkait. Oh enggak terkait. Ini nggak ada Bang, ya? kaitan. Ini nggak ada kaitan. Ini pure murni produksi biji plastik dan produk ikutannya, etilin apa segala macam itu untuk kepentingan konsumsi nasional. Yang bahan bakunya adalah plastik gitu. Dan itu perusahaan yang menggunakan biji plastik dalam negeri ini yang bahan bakunya dari 3 perusahaan ini 4 ini bersama dengan Chandra Asri itu ada ratusan. Ada ratusan yang juga resah karena kasus supply impor bahan baku yang tersendat akibat kasus Teluk Hormuz gitu loh. Barangkali itu yang Itu Bang, ini sebenarnya kan kalau kita tahu bahwa Danantara ini adalah lembaga pengelola investasi negara ya, dan kemudian dari tadi kita sudah diskusikan kenapa harus menggunakan Prayoga Pangestu. Dia adalah
Prayogo Pangestu dia adalah salah satu pengusaha terkaya ya di Indonesia. Nah, dengan angka 3,5 triliun atau setara dengan 200 US dollar, maka itu kecil, tapi bukankah dengan pertanyaan itu menguntungkan negara gitu? Sehingga Danantara harus kerjasama dengan menggunakan Prayoga Pangestu. Menguntungkan negaranya di mana? Nah itu makanya saya nanya, jangan sampai menguntungkan negara, makanya ada kerjasama di situ. Enggak, persoalannya bukan di situ. Iya. Kenapa dicerasi? Kenapa bukan di punya yang perusahaan yang punya negara gitu loh? Oke. Ini kan ada satu punya Prayogo, satu kelompok lagi dengan kapasitas produksi besar sekali di bawah holding Tuban Petro, itu juga sama dengan produk yang sama. Ya kalau kita ya kepada punya kita dulu dong. Iya. Kecuali Danantara sudah masukin 20 triliun di Tuban Petro dan anak perusahaan. Ya. Baru sisanya ke sana. Masih masuk akal. Iya. Ini 1 rupiah aja tidak ada di grup Tuban Petro, diam-diam masuk ke sini nih. Malah Petro setoran dong ke Danantara. Iya, jangan-jangan main-main gitu loh. Iya. Ada biaya itu, biaya ini, biaya itu, ya under table jadi di mana-mana. Jadi gimana pesan abang nih terkait dengan Ya ini kebijakan saya menduga potensi korupsinya besar. Oke. Saya menduga potensi korupsinya besar sekali, dan yang kayak begini udahlah. Baik. Ini primitif lah, kampungan lah. Iya. Jangan lagi yang kayak begini. Iya, Ke depan siap. gak usah kayak begini lah, Bos. Baik. Ini rakyat paham, rakyat ngerti kok. Cara main kalian rakyat ngerti kok gitu loh. Jangan juga sampai terkesan gara-gara ini seakan-akan Pak Rosan lagi cari untung untuk bayar kasus dia dengan perusahaan Borneo yang harus bayar 174 juta US dollar yang tersangkut di Singapura itu. Iya. Jangan kayak itu dong. Ya, dugaan ya. Jangan Dugaan, begitu. semuanya dugaannya. dugaan. Oh, itu udah Dugaan. putusan. Iya. Udah putusan administrasi. Oh, kalau yang tadi abang bilang ya Buka putusan. aja di Google. Tapi kalau yang Pak ini kan Rosan masih harus bayar kewajiban dia 100. Oh iya. Ada itu kami pernah baca. 173 juta US dollar. Baik. Itu berapa triliun? 2 triliun lebih itu. Iya. Jadi jangan juga hanya orang yang Iya, cari-cari. Pak Rosan punya kekurangan sana sini, jangan gitu loh. Iya, oke. Ya udah kerja yang benar aja gitu loh. Barangkali itu yang. Makasih deh. Ada tambahan lagi bang? Sudah cukup. Cukup ya. Jangan terlalu Oke. panjang-panjang. Danantara adalah perusahaan badan usaha yang didirikan oleh Presiden Prabowo, mengelola aset 14.000 triliun lebih. Semoga bisa diperuntukkan bagi tidak hanya kelompok yang sudah elitepreneur, tapi juga ke masyarakat kelas bawah dimodali untuk supaya bisa mandiri. Terima kasih Bang Kisman. Oke. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Ici. Sampai ketemu lagi di diskusi Assalamualaikum warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.